Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kita semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Baik, pada kesempatan pembelajaran video pada hari ini, kita di pertemuan ke-6 ya dengan tema terkait dengan perhitungan modal risiko kredit pada mata kuliah manajemen risiko. Baik, pada hari ini kita membahas ya satu hal penting yang terkait dengan bagaimana mengelola risiko di perbankan ya. Jadi materi ini sangat penting ya kita pahami dalam mata kuliah manajemen risiko. Jadi misalnya begini, untuk memudahkan ya, bayangkan misalnya sebuah bank itu adalah sebuah kapal besar ya. Jadi risiko kredit itu ya seperti ombak yang bisa datang kapan saja. Nah, modal itu adalah cadangan udara dan pelampung yang memastikan kapal tetap terapung saat ombak menerjang. Namun pertanyaannya, seberapa besar modal ya? Seberapa banyak modal yang bisa ataupun harus disediakan? Nah, jika terlalu sedikit, ya bank akan bangkrut gitu, terancam ya akan bubar ya. Nah, jika terlalu banyak, bank tentu tidak efisien karena uangnya menganggur. Nah, disinilah pentingnya regulasi Basel ya yang sudah kita pelajari di pekan lalu, dan bagaimana metodologi perhitungan risiko ya untuk memberikan angka yang presisi. Jadi baik, kita akan mulai dari yang pertama ya, yang terkait dengan evolusi metodologi standar Basel. Jadi dahulu perhitungan modal dilakukan dengan sangat kaku. Namun seiring berkembangnya kompleksitas keuangan ya, dunia menyepakati standar global yang disebut dengan Basel Accords ya. Nah, kita akan fokus pada 3 pendekatan utama yang digunakan bank-bank besar pada saat ini. Yang pertama ya, yang disebut dengan standardized approach ya, atau pendekatan standar. Nah, jadi pendekatan standardized approach ini adalah metode paling fundamental. Di sini otoritas pengawas seperti OJK sudah menyediakan menu bobot risiko. Nah, jika bank meminjamkan uang kepada korporasi tanpa peringkat, bobot risikonya otomatis 100%. Nah, jika kepada pemerintah bisa 0%. Nah, jadi kelebihannya ya, jadi sederhananya bisa lebih mudah diaudit lah gitu. Tapi kekurangannya ya dia kurang sensitif. Bank tidak bisa membedakan mana nasabah yang benar-benar sehat dan mana yang berisiko tinggi selama peringkat eksternalnya itu sama. Nah, sekarang berikutnya kita harus juga memahami tentang ya, atau mengenal tentang internal rating base ya. Jadi seiring bank ya tumbuh besar, mereka memiliki basis data yang sangat kaya. Maka muncullah yang namanya IRB atau Internal Rating Base. Di sini ya regulator memberikan kepercayaan kepada bank untuk menggunakan estimasi mereka sendiri. Nah, berikutnya tentang foundation IRB itu sendiri ya. Jadi dalam tahapan foundation, bank diizinkan menghitung sendiri variabelnya. Nah, jadi bank menggunakan data historis selama 5 tahun untuk melihat seberapa sering nasabah di sektor tertentu mengalami gagal bayar. Namun variabel lainnya masih menggunakan standar regulator. Nah, berikutnya yang 3 adalah advance ya. Advance IRB. Jadi inilah level tertinggi yang dalam manajemen risiko. Jadi dalam advance IRB ini bank memegang kendali penuh. Mereka menghitung ya semua ya hal-hal yang terkait dengan pembiayaan yang akan diberikan. Misalnya jangka waktu efektif ya.
dan berapa angsuran ataupun biaya yang pembayaran yang harus dibayarkan per bulannya begitu. Jadi bank menggunakan konsep ini biasanya dianggap karena memiliki manajemen risiko yang sangat matang. Karena mereka tahu persis ya karakter nasabah hingga ke detail dan yang sangat terkecil begitu. Baik, sekarang kita masuk ke bedah 4 pilar variabel risiko. Jadi mari kita bedah ya. Ada 4 pilarnya, ada 4 pilar utama. Yang pertama disebut dengan probability of default ya. Ini adalah prediksi statistik seberapa besar kemungkinan debuter akan menyerah dalam 12 bulan ke depan. Nah, kita melihat rasio keuangannya, riwayat pembayaran, dan hingga kondisi makroekonominya. Nah, kemudian yang kedua adalah loss given default ya. Ini berbicara tentang recovery rates ya. Jika hutang nasabah 1 miliar dan dia gagal bayar, berapa yang bisa kita selamatkan dari penjualan jaminan? Jika jaminannya liquid seperti deposito, LGD-nya rendah atau loss given default-nya rendah. Jika jaminannya tanah di lokasi terpencil yang sangat sulit dijual, berarti LGD-nya tinggi ya. Nah, yang ketiga adalah exposure at default. Ini sering disalahpahami. Jadi exposure at default-nya atau EAD ini bukan hanya saldo saat ini, tapi prediksi saldo saat gagal bayar terjadi. Contohnya kartu kredit plafon 50 juta, terpakai 10 juta. Saat nasabah mulai kesulitan keuangan, biasanya dia akan menarik sisa plafonnya. Nah, jadi exposure at default ini mungkin mendekati 50 juta, bukan 10 juta. Nah, berikutnya adalah effective maturity. Waktu adalah risiko. Nah, jadi kredit 10 tahun tentu memiliki ketidakpastian yang jauh lebih besar daripada kredit 3 bulan. Variabel maturity ini menyesuaikan bobot modal berdasarkan sisa jangka waktu pinjaman. Baik, sekarang kita terakhir ya, yang disebut dengan bagaimana kecukupan modal itu sendiri. Jadi setelah pembahasan di atas tadi ya, maka penting ya kita membahas yang namanya risk weight asset atau RWA. Nah, jadi misalnya bank punya kredit total 10 triliun, setelah dihitung risikonya mungkin tingkat ATMR-nya hanya 6 triliun. Nah, modal minimum biasanya 8% hingga 12% dihitung dari 6 triliun tersebut, bukan dari 10 triliun. Inilah keajaiban dari yang disebut dengan IRB tadi, Advance IRB. Jika bank bisa membuktikan risikonya rendah, mereka bisa menyediakan modal lebih sedikit, sehingga sisa modalnya bisa digunakan untuk ekspansi bisnis lainnya. Baik, terakhir rekan-rekan mahasiswa ya. Jadi memahami perhitungan modal bukan sekedar angka di atas kertas. Ini adalah tentang bagaimana bank bertahan di tengah krisis. Nah, Anda sebagai calon manajer nih ya, tugas Anda adalah memastikan bahwa bank tempat Anda bekerja nanti memiliki data yang akurat. Karena model secanggih apapun, jika datanya sampah, maka hasilnya pun sampah. Ingat ya, prinsip gearbage in, gearbage out. Masuknya sampah, keluarnya sampah. Jadi pelajari modul ini baik-baik, karena di sesi lainnya nanti kita akan lebih membahas secara teknis ya. Demikian, sampai jumpa, mudah-mudahan bisa dipahami. Tetap semangat dalam belajar. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.